عن الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini akhirnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, kita lanjutkan yang sebagian keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib. Ini urutannya. Setelah Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang lain lebih utama, kemudian sahabat Nabi yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali baru sebagian kita bahas ini. Ada hadis, ada dua hadis lagi yang tertinggal dari Nabi, kemudian asar daripada riwayat seorang sahabat menceritakan tentang beliau. Hadis mengenai Khaybar, terbukanya pintu Khaybar ke pulang Khaybar itu ada dua jalur. Yang kemarin itu jalur daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, ini yang kedua, saya ambil riwayat dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nah, Salamah ibn al-Aqwa berkata, "Kana Ali radhiyallahu anhu takhallafa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar." Ali ini kata Aqwa, Salamah bin Aqwa, dia tertinggal dari Nabi waktu perang Khaybar. Jadi Nabi berangkat dulu, kemudian baru Ali bin Abi Thalib menyusul. Nah, wa kana bihi rabat, sedangkan Ali ini kena penyakit rabun mata, matanya tidak awas, sakit mata. Faqala, dia berkata kata Ali, "Ana atakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah memang aku ni harus tertinggal dari Nabi? Dia bilang gitu. Ya. Fakharaja Aliun, maka Ali pun keluar, walahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengejar Nabi. Ya, mempercepat mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana masa'ul laila allati fatahaha bis sabahiha. Nah, maka tatkala pada malamnya, pada malam itu yang mana benteng Khaybar terbuka pada waktu pagi. Faqala Rasulullah SAW, begitu benteng Khaybar terbuka, Nabi mengatakan, "U'tiyanna rayah, aku akan beri bendera." Ya. Awala, atau dia berkata lagi Nabi, hadis yang lain, "La ta'khudanna ghadan rajulun yuhibbullahu wa rasuluh." Niscaya bendera ini besok pagi akan kuberikan kepada seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Oh, itu kalimat itu tuh mahal tuh. Kalau Nabi ngomong tuh bukan dongeng tuh, benar-benar tuh. Ya, tidak boleh diragukan. Ini bendera yang aku serahkan kepada orang yang Allah cinta dengan dia. Rasul pun cinta dengan dia. Berarti jelas. Di situ buat kita tahu bahawa Sayyidina Ali itu termasuk wali Allah. Ya. Tambah lagi, awqalas. Nabi bilang, yuhibbullah wa rasuluh, dan dia pun cinta Allah dan cinta Rasulnya. Ya, makanya cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Kalau orang bertanya, adakah Allah mencintai aku? Tanya hatimu. Kau senang tak dengan Allah? Kalau kau senang hatimu dengan Allah sebagai Tuhanmu, itu juga Allah pun senang dengan kau. Ingat itu ya cuma jawabannya. Nabi bagaimana? Apakah Nabi senang dengan kita? Tanya hatimu, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Maka kata Nabi, ya, yabta'ullahu alaihi, maka Allah beri kemenangan di tangannya. Jadi perang Khaybar itu mutlak menang di tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Fa idza nahnu bi Ali, maka tiba-tiba Ali muncul. Waktu Nabi ngomong itu, kata sahabat,
narjuhu, dan kami tak mengira kalau dia datang. Pas bertepatan berakhirnya ucapan Nabi Muhammad SAW. Faqalu hadza Aliun, mereka berngomong serempak baru kali omongan Nabi. Ali muncul, Ali. Itu ramai. Ini Ali kata dia. Fa'tahu Rasulullah, maka Nabi berikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqatahu Allah alaihi, dan Allah menangkan pada waktu itu. Nah, di sini kelebihannya apa? Nabi sendiri yang menyebutkan bahawa Allah mencintai Ali dan Rasulnya, begitu juga dia mencintai Allah dan Rasul. Ini namanya makam mahabbah, makam cinta. Jadi sahabat itu para pencinta Allah, tidak sembarangan sahabat. Makanya meninggal Nabi, sahabat berganti. Sahabat meninggal, tabi'in berganti. Tabi'in meninggal, tabi'in terus bersalin sampai ke mursyid kita. Ini namanya ilmu bersalin. Saya masuk hadis berikutnya lagi. Hadis Sahal bin Sa'ad. Qala, dia berkata ini hadis Bukhari Muslim. Ya Rasulullah SAW baita Fatimah. Nabi datang ke rumah Fatimah. Kalau rumah Fatimah berarti rumah siapa? Rumah Ali juga. Nabi datang ke rumah Fatimah. Falam yajid Aliyan fil bait. Nabi tak mendapatkan Ali di rumah. Berarti tak ada. Nabi cari Ali, bukan cari Fatimah. Masuk rumah Fatimah, tak ditemukan Ali. Faqala aina ibnu ammi. Orang Arab ngomong itu. Nabi tak menanya mana Ali dah. Orang Arab itu suka bilang pakai gelar. Aina ibnu ammi. Anak pamanku mana? Anak pamanku mana? Baca betul. Sepupu. Anak paman. Betul. Kita punya pak muda punya anak. Berarti Ali dengan Nabi itu sepupu. Kawin dengan Fatimah. Fatimah itu pangkat keponakan, bukan keponakan sumpangkat. Ini orang yang tak paham boleh ke Pak Ustaz. Ini gimana? Pak muda kawin dengan keponakan, kan? Ini pangkat keponakan, bukan pangkat keponakan langsung, bukan? Yang tak boleh itu dua saudara kandung punya anak. Ini paman langsung kawin sama keponakan tak boleh. Tapi kalau anak dari sepupu boleh. Sepupu boleh. Apa dia anaknya? Ini kadang-kadang orang tanya, boleh ke Pak Ustaz? Boleh. Nah, masalah ini jelas sudah. Sepupu boleh kawin. Bagi anak dari sepupu. Nah, aina ibnu ammi, mana anak daripada pamanku? Qalat Fatimah pun jawab. Ya. Kana baini wa bainahu syai', ya Rasulullah, antara aku dengan dia ada sesuatu hal. Ada sedikit suasana yang tak nyaman lah. Ya. Biasalah suami isteri. Ada hal kata dia. Faghadabani, dia marah dengan aku. Fakharaja, kemudian keluar dari rumah tadi. Dia pun keluar dari rumah. Walam yaqil indi, dan dia tak tidur siang di rumah. Yaqil ini tidur qailulah. Tidur qailulah ini ajaran dari Nabi SAW. Siapa yang mau bangun malam, bisa kuat bangun malam, tidur qailulah. Tidur sebentar menjelang zuhur. Walau 15 menit. Apa ini setengah jam? Itu bisa bantu bangun malam. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tak pernah tinggalkan tidur qailulah, kerana dia bangun malam setiap malam itu. Jadi kata Fatimah, dia keluar dan tidak tidur siang di rumah aku. Kalau Rasulullah SAW lil insan, lalu Nabi tanya kepada orang-orang, "Unzur aina huwa?" Coba kau tengok mana dia. Jadi disuruhlah, dan disebutkan siapa sahabat yang disuruh Nabi bertanya di mana Ali, cari lihat. Faja'a faqala, talamak datang seseorang lapor dengan Nabi, "Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqib." Dia di masjid lagi tidur.
masjid. Ingat, masjid dulu lantainya tanah, bukan tiang macam ini. Ini nyaman tidur ni. Kapet tebal lagi, ada AC. Ya, saya Nur Hidayah tu ngajar siang Ramadan. Kapetnya bagus, AC-nya bagus ya. Dulu habis kajian Ramadan siang tu langsung tidur. Nyaman tidur di masjid tu. Kau sekarang dulu mana sih? Tanah, tapi Ali bin Abi Thalib nyaman dia tidur di atas tanah dia tidur. Fajar Rasulullah SAW, Nabi pun datang ke masjid menemui dia. Wahwa mutaji'un, sedangkan Ali masih berbaring. Mutaji' itu berbaring macam Nabi. Di masjid berbangkalkan tangan. Qad saqata ridahu an syiqqihi, maka dia punya selendang pun persis jatuh di samping dia. Selendang jatuh tapi dia tidak pakai bantal. Wa asabahu turab, selendangnya penuh kena tanah, kan lantai tanah. Ya. Lalu faja'ala Rasulullah SAW yamsahu anhu, Nabi pun masuk ke masjid, diambillah selendang tu. Diambil selendang, begini kan Nabi tu. Dibersihkan Nabi bina, kena debu. Nabi tu selendang menantu foto dia bersih. Ya, luar biasa. Wa yaqulu, sambil Nabi ngomong sama Ali, qul ya Abu Turab, qul ya Abu Turab, bangun bapak tanah. Hai bapak tanah, bangun. Jadi dapat gelar Sayyidina Ali, Abu Turab. Di mana terletak nyaman hidup. Itu Ali bin Abi Thalib. Kok kita ni masih mana-mana depan kan? Foto ni dalam Ali tak masalah dia. Di mana pun bisa tidur dia. Itu sahabat itu udahlah mulia, tapi tak merasa jadi mulia. Tidur di mana pun jadi. Itu sahabat. Ya, jadi tidak ada mereka merasa dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini apa hikmahnya ni? Betapa sayangnya Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, betapa sayangnya. Dia cari sendiri untuk bertemu dengan Ali. Makanya beruntung dulu mana sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa dicintai Nabi, berarti orang itu dicintai oleh Allah. Nabi tak salah mencintai orang. Ya, tidak salah Nabi. Ini hadis waktu Nabi masih hidup. Sekarang Sayyidina Ali waktu jadi khalifah. Jadi khalifah Amirul Mukminin. Bagaimana? Jadi khalifah itu lebih matang lagi. Waktu ada zaman Nabi ini sudah kewalian sudah bagus. Apalagi waktu jadi khalifah, maka umur bertambah itu kewalian semakin bagus. Di sini dikisahkan ya. Sebagian dari keramat yang pernah diriwayatkan oleh Imam Baihaq. Ini hadis ini. Imam Baihaq meriwayatkan bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyab berkata, ya, ini tabi'in, pernah kami bersama Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam salah satu perkuburan di kota Madinah. Masuk kuburan kota Madinah. Ali berseru kepada ahli kubur. Kata Ali bin Abi Thalib, Assalamualaikum warahmatullahi ya ahlal kubur. Begitu boleh jemaah. Kalau bingung-bingung boleh salam, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak boleh tak? Dijawab tu Waalaikumsalam. Cuma kita tak dengar. Ya. Ali tanya, Ali dengar dia. Kata Ali, apakah kalian akan mengabarkan kepada kami tentang apa yang kalian alami dalam kubur? Atau kami yang akan mengabarkan kepada kalian apa yang terjadi di sekitar kami? Ditawarkan Ali. Mana duluan? Kau mau ceritakan keadaan kau? Atau kami ceritakan kepada kau keadaan kami? Tiba-tiba, kata Sa'id bin Musayyab, tiba-tiba kami mendengar suara dari dalam kubur. Gimana? Bukan Ali bin Abi Thalib, yang lain mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Kata dia. Kenal dia beri salam tu Amirul Mukminin Sayyidina Ali kalau buat dia.
beritahukan dulu apa yang terjadi sepeninggal kami. Jadi dia minta apa? Ali lo ceritakan tentang dunia yang kau alami. Nanti baru dia jelaskan keadaan dia dalam kubur. Jawab Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang, sama orang ahli kubur. Adapun isteri kamu telah kahwin lagi dah. Kan gitu. Dia tak boleh dalam kok isteri janda kahwin. Dulu zaman sahabat, begitu meninggal suami langsung dipinang orang. Boleh. Tak dibiarkan janda tu. Ini kita orang Melayu ni susah. Begitu nak minang belum kering daun pandan. Awas bertahun-tahun kau boleh kahwin. Nah, sahabat tak begitu janda cepat janda. Jadi kan tak apa-apa. Ngambil isteri kawan yang janda boleh. Itu sahabat. Bahkan berpesan, nanti aku meninggal, kau kahwin suami ni ya gitu. Itu kan. Kok kita juga lah. Ali beritahu sama orang kubur, isteri kamu telah kahwin lagi, kata dia. Harta kekayaan kalian sudah dibagi-bagi jadi warisan. Anak-anak kalian telah menjadi yatim kerana kau meninggal. Sedangkan rumah-rumah kalian didirikan telah didiami oleh orang lain. Kau isteri yang kahwin? Orang lain lah tinggal itu. Nah, inilah berita yang ada pada kami dan bagaimana berita yang ada pada kalian. Ali tanya, macam mana berita kau? Tadi berita aku. Kita jawab salah seorang mayat itu ngomong, kain kafan telah rusak, rambut-rambut telah berserakan, suara jelas sekali, kulit-kulit telah terpotong-potong, mata telah turun sampai ke pipi, berarti siksa dan kubur. Sedangkan mulut telah mengeluarkan cairan muntah dan nanah yang bercampur. Apa yang kami perbuat, kami dapatkan balasan. Apa yang kami tinggalkan dari perbuatan baik, kami pun merasa menyesal dan merugi. Dan kami pun sedang menunggu nasib kami yang akan datang, penantian dalam kubur. Itu berita dari ini termasuk karamah. Bukan hanya Ali yang mendengar, sahabat-sahabat pun mendengar cerita orang kubur mengkhabarkan keadaan dia. Ini namanya kemuliaan. Jadi kalau seandainya berjalan macam orang ini, dapat berita dari kubur. Ya. Dapat berita kubur kita tak bisa lah. Kan ada jamaah tu bilang, Pak Ustaz, target tu sampai. Meninggal loh. Nanti aku target kau. Dapat berita hari kiamat nanti. Kau ada Ali bin Abi Thalib kiamat. Ini kan terus dapat beritanya. Itu karamah yang pertama. Karamah yang kedua, Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Tajus Subki. Imam Subki ini ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Tabaqatul Kubra bahwasanya, ini kisahnya, Ali bin Abi Thalib ketika sedang berada dekat Ka'bah di tengah malam. Jadi tawafnya tengah malam. Ya, tawafnya tengah malam. Jadi malam hari bersama kedua putranya Hasan dan Husain. Hasan Husain pun dibawa tawaf tengah malam. Nah, dia mendengar seorang yang bermunajat kepada Allah. Berarti malam itu ada lampu dah dulu. Jangan pandang sekarang. Dulu zaman itu gelap, lampu tak ada. Nah, jadi kalau orang tawaf tu paling nampak pakai kelipat pakainya. Wajah tak jelas siapa orang ini. Nah, masing-masing dengan urusannya waktu tawaf itu. Nah, sedangkan Ali dengan Hasan dan Husain mendengar ada orang bermunajat depan Ka'bah, mengadu kepada Allah depan Ka'bah. Ali bunyi munajat dia. Ya, munajatnya apa? Dia bilang, ya man yujibud da'al muttari fil suram, wahai zat yang menjawab panggilan seorang dalam kesempitan di tengah malam. Ya kashifat dhuri wal balwa ma'as saqam, wahai zat yang dapat melepaskan seorang dari kesempitan, cobaan, dari penyakit. Qad nama wafduka haula al-baiti wa tabahu, tamu-tamumu telah tidur ya Allah semuanya di sekitar Ka'bah, dan ada juga yang terjaga. Macam-macam lah.
tengah malam, ada yang tidur, ada yang terjaga, ada yang sedang tawaf. Wa anta hayyun ya qayyum lam tanam, sedangkan engkau ya Allah zat yang hidup berdiri sendiri dan tak pernah tidur. Jadi Allah tak pernah tidur. Maka ada pernah sampaikan, orang Nasrani masuk Islam dapat hidayah, dikisahkan orang ini Islam kuat, dia menyampaikan orang itu dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, disifat-sifatkan Tuhan itu macam mana, tak pernah lupa, tak pernah tidur. Oh, begitu malam, dia heran, yang menyampaikan ini tidur. Kau bilang Tuhan kau tak tidur, apa kau tidur? Tengah malam bangunlah. Kalah dengan Nasrani Islam. Nikmat hidayah bisa bangun malam. Yang nyampaikan ucapan tidur. Ada yang tidur. Takut kita ngomong tu tak sesuai. Ya, kemudian habli bijudika fadl afi anzalal. Ini kalimat ini mulai dia mengadu tentang hal ini. Limpahkan kepadaku ya Allah dengan kedermawananmu pengampunanmu atas dosa-dosaku. Pasti ngadu dia banyak dosa. Ya man ilaihi rajal khalqi fil haram, wahai zat kepadanya semua orang yang berada di haram mengajukan permohonan di Kaabah. Nah, in kana afuka la yarjuhu dzul khata'in, jika pengampunanmu memang tidak dapat diminta oleh orang yang bersalah. Ya Allah, jika pengampunanmu tak didapatkan oleh orang yang berdosa, faman yajudu 'ala al-'asina bil ni'am, siapakah yang akan melimpahkan nikmat kepada orang yang berdosa kalau bukan Engkau ya Allah? Dia punya kalimat yang tinggi sekali. Ali menyimak doanya. Ali memerintahkan kepada salah seorang putranya untuk mencari siapa orang tadi yang berdoa. Nah, kemudian dapat orang itu dibawa kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan berjalan terhuyung-huyung sambil menyeret belahan kanan tubuhnya yang lumpuh separuh, sebelah kiri lumpuh, bergeser-geser arah dia datang depan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, telah ku dengar munajatmu kepada Allah, kisahkan kepadaku apa yang menimpa engkau. Dia pun bercerita. Ini cerita dia. Dulunya aku ada seorang yang gemar menyanyi, mudah nyanyi, maksiat pula. Kebanyakan penyanyi gitu, kawannya maksiat, godaannya berat. Ayahku selalu menasihatkan aku untuk berhenti dari menyanyi dan bermaksiat. Uti tiap hari. Aku bosan gitu mendengar nasihatnya, sehingga dia aku pukul. Ini nama kualat semua tua ni. Tak senang dia hari-hari boleh nasihat, bisa dipukul bapak. Ayahku bersumpah di depan aku untuk berdoa minta pertolongan kepada Allah atas perbuatanku terhadapnya. Ngadu sama Allah. Bapak ngadu dengan Allah. Ya Allah, anakku zalim dengan aku. Kemudian dia pergi ke Mekah. Bapak ngadu. Sakit hati benar pergi ke Mekah dan berdoa memohon pertolongan Allah terhadap perbuatan anak. Baru saja doa itu selesai, tubuhku jadi lumpuh separuh. Selesai doa bapak, terus lumpuh separuh. Jadi zalim, bagi semua turun. Maka orang dizalim itu tak ada batas. Ya, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sangat menyesal, kata. Nyesal itu macam mana dah terjadi? Aku sangat menyesal sekali atas perbuatanku itu, dan aku pun segera minta ampun dan kerelaan ayahku dengan sangat sekali. Ampun betul dia nyesal. Sampai dia berjanji, bapaknya pun berjanji untuk memohonkan ampun dari Allah untukku kembali ke Mekah. Jadi kena minta di sana anak lupa, dia minta di sana juga untuk dikembalikan tubuh anaknya. Ketika hendak berangkat, aku siapkan kendaraan baginya dan ku naikkan dia di atas punggung ontanya menuju ke Mekah ini. Di tengah perjalanan ia terjatuh dari punggung ontanya
dan terantuk di batu, meninggal di tempat itu. Tak kesampaian. Tak sampai bapak jadi ke Mekah nak mendoakan untuk anak kesihatan anak, meninggal pula di jalan. Nah, itulah cerita dia. Mengadu tiap malam di Kaabah tanpa bapaknya. Kata Ali, Allah akan merintai kamu jika ayahmu telah merintaimu. Tuh, kata Ali kan. Kalau bapakmu benar-benar renta kepada kau, Allah renta. Kalau tidak bisa. Orang tu bilang, demi Allah, ayahku telah rela kepadaku. Dia dah berjanji memohonkan aku di sini. Kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian, baiklah, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib salat 2 rakaat. Dan dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah doanya selesai, mengadu kepada Allah, perhilangan itu, Ali mandang orang itu. Qum, berdiri. Orang itu segera bangkit dan berjalan sehat seperti biasa. Kes langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Ali bilang, jika kamu tidak bersumpah bahawa ayahmu telah redha kepadamu, pasti aku pun takkan mohonkan kepada Allah SWT. Jadi percuma doa kalau bapakmu tak redha kepada kau. Jadi susah juga kan. Hebat bagaimanapun seorang wali Allah berdoa, tapi orang tu tak redha sama kita, tak bisa apa. Jadi berat cerita orang tua ni. Nah, makanya ini banyak-banyak bicara orang tua tu sebelum tinggal tak ampun memang. Ya, takut ibadah kita patut la tuqbal, ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karamah yang kedua. Saya mau habiskan ini satu lagi boleh? Tak apa ya? Yang ada urusan saya dekat keluar tak apa-apa. Ya kan itu saya tak senang. Ini terakhir tanggung saya bagus sikit. Imam Fakhrul Razi rahimahullah taala. Imam Fakhrul Razi berkata tentang sebagian keramat para sahabat termasuk karamahnya Ali bin Abi Thalib adalah dikisahkan ini. Ada seorang budak berkulit hitam mencuri sesuatu milik orang. Zaman Ali jadi dia khalifah, jadi Amirul Mukminin, hamba saya ada curi. Budak hitam itu termasuk salah seorang pendukung Ali bin Abi Thalib. Artinya dia pendukung khalifah. Karena kan terjadi peperangan waktu itu. Kelompok Ali dengan yang lain, Muawiyah, kan? Dia pendukung Ali, jadi hamba saya mencuri pula. Waktu diseret ke hadapan Ali, ya, ia bertanya, apa yang kamu mencuri? Yang kau curi apa? Jawabnya budak hitam itu, ya, aku mencuri dan aku tak bisa beritahu apa yang kau curi. Yang jelas berat hukumnya. Ali menyuruh orang untuk memotong tangan orang itu. Jadi letakkan hukum had ni kan. Nah, orang curi kan tangan potong. Jalankan hukum, potong tangan dia, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Sesuai dengan hukum Islam. Ketika budak itu bertemu dengan Salman Al-Farisi. Ini Salman, sahabat Ali bin Abi Thalib. Salman Al-Farisi ditemui budak itu dan Ibnu Qawa, Tabari Ibnu Qawa juga samping Salman. Di tengah jalan dia ditanya Ibnu Qawa, siapakah yang motong tanganmu itu? Orang tak tahu kenapa tanganmu putus, siapa yang motong? Jawab budak hamba hitam itu, yang memotong tanganku adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin, penghulu kaum muslimin. Ayat itu sebutkan penghulu orang muslimin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suami Fatimah Zahra. Lengkap disebutkan. Berarti kan pujian itu. Biasa orang dipotong tangan, tak mungkin orang bisa puji. Nah, tanya Ibnu Qawa, kenapa kau puji dia yang telah memotong tanganmu? Kan dia dah kawan. Kau puji masih orang yang potong tangan kau. Jawab budak hitam itu, bagaimana dia tak aku puji?
sedangkan dia telah menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Paham tak ni? Kalau orang curi dipotong tangannya, dosanya udah habis. Dalam kubur tak ditanya lagi, akhirat dia tak akan diadab. Berarti hukuman ini, dia memotong tanganku ni, melepaskan aku daripada adab api neraka. Itu cerdasnya dia. Nah, Salman yang mendengar jawaban itu, langsung diceritakan masuk ke Ali bin Abi Thalib. Diceritakannya langsung. Bukan dia membenci kau ya Ali, kau dipujinya. Amirul Mukminin, penghulu kaum muslimin, menantu Rasulullah, suaminya Fatimah, kata dia. Nah, akhirnya Ali bilang, panggil dia buat sini. Suruh panggil. Yang putus tangan itu. Panggil sini. Setelah budak hitam itu datang ke hadapan Ali, melekatkan bagian tangannya yang dipotong tadi dengan bagian yang lain. Ali panggil, mana tangan dipotong tadi itu? Satu kan lagi. Satu kan lagi. Kemudian dibungkus dengan kain. Satu kan dibungkus dengan kain. Kemudian Ali berdoa kepada Allah SWT agar tangannya dikembalikan. Masya Allah. Begitu habis doa buka pembalut balik asal. Maka dikatakan lebih bagus dari sebelumnya. Itu bang. Oh tahu siapa itu sahabat Nabi SAW. Itu wali-wali Allah pasti itu. Bukan sembarangan. Ini kita bicara terakhir tentang para sahabatnya, kelebihan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Siapa yang cinta sahabat sama dengan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan siapa cinta dengan Nabi Muhammad sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti setelah itu ada urutan lagi. Disebutkan dalam kitab Bidayah Salikin. Apa tu? Setelah Ali bin Abi Thalib siapa? Sebut nama. Sebut nama tu. Halaman lupa kali tu. Sayyidina Taha, terus Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Yazid, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sudah? Jangan salah lain. Ini nama orang ini saya ceritakan sekaligus. Di kelebihan sekaligus saya ceritakan. InsyaAllah pertemuan akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana akhbarna bi annana khatarna wa annana asrafna wa tadarra'na wa tub alaina tawba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awradi wa amin rawhati wa ufir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wal kulli bi mahabba aw jirati aw sohba wal muslimina ajma'in amin rabbi isma' fadlan fayudamanna lakin hisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu